Selamat pagi, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Abang harap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Walaupun kita saat ini belum bisa pergi kemana-mana dan cuma bisa di rumah. Karena di luar masih ada virus COVID-19. Dan abang juga berharap adik-adik tetap merasakan sukacita walaupun pagi hari ini kita nggak bisa berkumpul bersama bersekolah minggu di gereja kita GKPS Klender. Dan sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu Bapa ku datang padamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan syukur kepadamu atas berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk hal itu ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan membimbing adik-adik untuk bisa mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Dan juga Bapa, kami mohon sebelumnya ampuni kami akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saat ini abang mau undang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Dan kita buka Alkitab, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca ini bareng-bareng ya. Sudah dapat semua? Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, adik-adik, sekarang abang mau bercerita sedikit tentang firman Tuhan pada pagi hari ini seperti berikut ini. Pada malam hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid berkumpul di suatu rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Mereka takut pada orang Yahudi karena dikabarkan bahwa para murid telah mencuri dan menyembunyikan tubuh Tuhan Yesus. Ketika para murid dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir dan menampakkan dirinya di tengah-tengah mereka. Hal itu membuat para murid takut, bingung, dan gemetar. Seketika itu juga Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagimu." Mendengar perkataan itu, rasa takut dan gemetar para murid langsung hilang. Karena mereka benar-benar melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Namun masih ada keraguan. Apakah yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus sesungguhnya? Tuhan Yesus pun menunjukkan bekas luka paku di tangan dan di lambungnya. Hal tersebut membuat para murid benar-benar yakin bahwa yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus. Dengan keyakinan itu, mereka pun bersuka cita. Tuhan Yesus melihat keyakinan dan kepercayaan para murid-murid kepadanya. Ia pun mengutus para murid untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga menghembuskan Roh Kudus kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pagi hari ini, kalau adik-adik perhatikan, ada perbedaan yang terjadi kepada para murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus hadir, ya adik-adik, seperti itulah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau adik-adik perhatikan, ada perbedaan yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus hadir, murid-murid merasa takut dan khawatir. Tetapi setelah Tuhan Yesus hadir, rasa takut dan khawatir itu pun hilang, malahan berubah menjadi sukacita. Apalagi sewaktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, abang mau tanya sekarang, di sini adik-adik siapa yang pernah merasa takut? Gimana sih rasanya takut? Pasti nggak enak lah ya. Nah, adik-adik sekarang nggak perlu merasa takut lagi. Karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu berada di dalam hati kita dan selalu berkata kepada kita, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi adik-adik nggak perlu merasa takut lagi. Malahan harus merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya adik-adik, dalam firman tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini ada yang tahu nggak arti damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu adalah rasa senang, rasa bahagia, rasa sukacita, tidak suka marah-marah, tidak suka cemberut, dan tidak suka berbuat jahat kepada teman-temannya. Nah, sekarang abang mau kasih contoh kepada adik-adik. Misalnya nih, adik-adik mendapat perlakuan jahat dari temannya. Adik-adik tidak membalasnya dengan kejahatan juga, tetapi
mengampuni teman-teman adik-adik tersebut. Lalu contoh yang lainnya, misalnya adik-adik disuruh sama papa mamanya untuk melakukan sesuatu. Nah, adik-adik langsung melakukan sesuatu tersebut atau pekerjaan tersebut dengan hati yang sukacita. Nah, seperti itulah salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai damai sejahtera daripada Tuhan. Pasti adik-adik mau mempunyainya, kan? Nah, sekarang kita masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 21a yang berbunyi, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu." Ya, gampang kan adik-adik? Sekarang kita mau menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Abang mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Adalah Sukacita. Kita nyanyikan bareng-bareng 2 kali, oke? Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami siap menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, agar di dalam hati kami tidak ada lagi perasaan takut dan cemas, tetapi yang ada adalah sukacita, bahagia yang daripada Tuhan. Dan kami anak-anak sekolah minggu siap menerima damai sejahtera tersebut untuk melakukan setiap kegiatan kami dalam keseharian kami di rumah saat ini. Dan Tuhan Yesus, kami mohon ampun juga untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Abang mau mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melakukan firman Tuhan. Abang juga berharap adik-adik tetap semangat, walaupun saat ini adik-adik hanya bisa di rumah dan gak bisa pergi kemana-mana, karena kan masih ada virus COVID-19. Dan kita sama-sama berdoa supaya virus corona cepat hilang dan cepat selesai, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sampai bertemu adik-adik di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.